Pernahkah engkau merasa kecewa karena harapan yang tak kunjung nyata? Pernahkah engkau berdoa sepenuh hati, namun yang datang justru luka dan air mata? Saat itulah hati diuji untuk percaya bahwa takdir Allah, seaneh apapun bentuknya di matamu hari ini, tak pernah salah. Manusia seringkali terjebak dalam keinginan yang ia kira adalah jalan terbaik. Kita ingin sesuatu dengan sangat, hingga lupa bahwa yang kita inginkan belum tentu yang paling kita butuhkan. Kita mengira, saat hidup berjalan sesuai rencana itulah tanda cinta Allah. Padahal, bisa jadi saat rencana kita berantakan, justru disitulah Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Coba renungkan sejenak. Bukankah kita hanya bisa melihat sebatas hari ini, sedangkan Allah tahu apa yang akan terjadi 5, 10, bahkan 1000 tahun ke depan? Maka mengapa kita masih ragu mempercayakan hidup ini kepadanya? Mengapa kita masih ingin mengatur segalanya? Seakan tahu lebih banyak daripada Rabb semesta. Ketahuilah, Allah tidak pernah menetapkan sesuatu tanpa hikmah. Tidak ada kejadian yang datang kepadamu kecuali telah Dia tuliskan dengan penuh ilmu dan kasih sayang. Bahkan ketika hatimu patah, Allah sedang menata. Bahkan ketika engkau kehilangan, Allah sedang menggantikan dengan yang lebih baik. Saat doamu belum dijawab, itu bukan berarti Allah menolakmu. Bisa jadi Allah menundanya karena waktunya belum tepat. Atau bisa jadi Dia ingin engkau belajar bersabar, berserah dan bertumbuh. Karena terkadang yang lebih penting dari jawaban doa adalah proses yang menjadikanmu lebih dekat padanya. Percayalah takdir Allah tak pernah salah. Di balik segala yang tak kau mengerti hari ini ada pelukan rahmat yang sedang Allah siapkan. Tugasmu bukan memahami segalanya, tapi beriman bahwa apapun yang ditentukannya adalah yang terbaik untuk dunia dan akhiratmu. Manusia merancang, Allah yang menentukan. Siapa yang lebih tahu? Manusia diciptakan dengan akal dan keinginan. Kita punya impian, cita-cita, bahkan rencana hidup yang panjang. Kita menyusun peta masa depan, menuliskan target demi target, lalu berharap segalanya berjalan sesuai kehendak. Namun kenyataannya, hidup tidak selalu taat pada skenario kita. Kadang jalan berbelok tajam, kadang runtuh di tengah, dan tak jarang pula semua yang kita rencanakan sirna dalam sekejap. Disinilah iman diuji, ketika kehendak kita berbenturan dengan takdir Allah. Apakah kita tetap yakin bahwa Allah lebih tahu? Ataukah kita mulai menyimpan kecewa dan bertanya, mengapa bukan aku yang diizinkan? Atau, mengapa tidak sesuai doaku? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini adalah pelipur lara bagi jiwa yang gelisah. Sebuah pengingat bahwa ilmu kita sangat terbatas, sedang ilmu Allah meliputi segalanya. Kita hanya melihat potongan kecil dari hidup, sedangkan Allah melihat keseluruhannya. Dari awal hingga akhir, dari dunia hingga akhirat. Lihatlah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat dilempar ke dalam sumur, ia tak tahu bahwa itu awal dari takdir yang indah. Saat dijual sebagai budak, ia tak menyangka bahwa ujung jalannya adalah menjadi seorang menteri di Mesir. Takdir Allah terlihat kejam di awal namun penuh hikmah di akhir. Dan Yusuf tetap bersabar dan percaya. Begitulah cara Allah bekerja dalam hidup kita. Kadang yang terasa seperti musibah ternyata perlindungan. Kadang yang kita tangisi hari ini justru hal yang akan kita syukuri di masa depan. Maka tugas kita bukan mengatur arah takdir, tapi memastikan hati ini tunduk dan percaya. Kita boleh berencana, berikhtiar, dan bermimpi. Namun di atas semua itu kita harus belajar untuk ridha. Karena jika Allah mengatur, maka pasti mengandung kebaikan. Hanya saja, kebaikan itu terkadang belum bisa kita lihat sekarang. Ia menunggu waktu yang tepat untuk disingkap. Jadi siapa yang lebih tahu? Kita yang terbatas atau Allah yang maha tahu segalanya? Jawabannya jelas, Allah lah yang paling tahu. Dan karena itu, tak ada yang lebih bijak selain mempercayakan takdir ini kepadanya. Ketika doa tak kunjung dijawab, apa yang sebenarnya Allah ajarkan? Salah satu ujian terbesar dalam hidup adalah ketika kita berdoa sepenuh hati, namun langit seolah diam. Kita memohon dengan linangan air mata. Kita sujud berkali-kali di sepertiga malam.
Namun jawaban yang kita tunggu tak kunjung tiba. Dalam hening itu setan membisikkan, mungkin Allah tak peduli. Mungkin doamu tidak penting. Tapi benarkah demikian? Dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak terburu-buru dengan mengatakan, aku telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Muslim, Allah bukan tidak mendengar. Dia maha mendengar setiap bisik hatimu, bahkan sebelum kata itu keluar dari lisanmu. Allah tidak tuli terhadap tangisanmu, tidak buta terhadap air matamu. Dia hanya sedang mengajarimu satu hal penting, percaya dan bersabar. Terkadang Allah tidak langsung memberi apa yang kamu minta, karena Dia ingin hatimu lebih kuat, lebih sabar, lebih dekat. Doa itu bukan sekadar permintaan, tapi juga bentuk hubungan. Saat kamu terus berdoa, artinya kamu terus terhubung. Dan bagi Allah, mungkin itulah yang paling berharga, hatimu yang terus bergantung kepadanya. Bisa jadi pula Allah menundanya karena Dia sedang mempersiapkan jawaban yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Kita sering minta sesuatu yang kecil, padahal Allah ingin memberimu sesuatu yang jauh lebih besar. Namun untuk sampai ke sana, kita harus melalui proses ujian dan penantian. Bukankah bunga pun tak langsung mekar setelah ditanam? Lihatlah Nabi Zakaria alaihissalam. Ia berdoa meminta keturunan bertahun-tahun lamanya. Dalam kondisi usia yang sangat tua, Allah baru mengabulkannya dengan kelahiran Yahya. Dan dalam semua masa penantian itu, Zakaria tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhannya. Ia terus berdoa dengan keyakinan bahwa Allah pasti mendengar. Begitulah seharusnya kita, terus berdoa meski belum terlihat hasilnya. Terus yakin meski kenyataan tak berubah. Karena pada hakikatnya, yang Allah nilai bukan hanya hasil akhir, tapi kesungguhan dan keikhlasan dalam proses meminta. Maka jika doamu belum terjawab hari ini, jangan bersedih. Mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dari dunia. Mungkin Dia sedang menghapus dosamu dengan sabar yang engkau pertahankan. Atau mungkin Dia sedang merancang waktu yang paling tepat untuk menjawab doamu. Bukan sekarang tapi nanti. Dan saat itu tiba, engkau akan mengerti mengapa hari ini harus menunggu. Ketika hidup tak sesuai harapan, mungkinkah itu perlindungan Allah? Kita seringkali merasa kecewa saat hidup tak berjalan seperti yang kita bayangkan. Rencana karier gagal, hubungan yang kita perjuangkan hancur, kesehatan terganggu, atau impian yang lama kita simpan harus direlakan. Di saat seperti itu mudah bagi hati untuk bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Atau, apa salahku sampai aku harus melalui semua ini? Namun sadarkah kita bahwa yang kita anggap kegagalan bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari Allah? Allah dengan kasih sayangnya seringkali menjauhkan kita dari sesuatu yang terlihat baik di mata kita, namun di baliknya menyimpan bahaya besar. Seperti seorang ibu yang melarang anaknya bermain di api meski anak itu menangis karena tak mengerti. Anak itu belum tahu bahwa ibunya sedang menyelamatkan dia dari luka. Begitu juga kita. Kita kadang tidak paham bahwa Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang akan melukai lebih dalam jika dibiarkan. Allah berfirman, "Oh, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ada pekerjaan yang tak jadi kita dapatkan, padahal kita rasa itu rezeki besar. Namun bisa jadi jika kita masuk ke sana, kita akan jauh dari salat, jauh dari keluarga, dan terjebak dalam lingkungan buruk. Ada seseorang yang kita harapkan jadi pasangan hidup, namun akhirnya tak jadi. Bisa jadi Allah tahu bahwa bersamanya, kita akan kehilangan arah hidup dan nilai-nilai iman. Allah melihat keseluruhan hidup kita. Dia tahu masa depan, sedangkan kita hanya tahu bagian kecil yang seringkali tertutup oleh nafsu dan ambisi. Maka saat hidup tak sesuai harapan, cobalah untuk diam sejenak dan bertanya dalam hati, apa hikmah di balik ini semua? Mungkin jawabannya tak langsung terlihat, tapi seiring waktu, kamu akan mulai mengerti bahwa semua itu adalah bentuk kasih sayang yang tak selalu berwujud manis. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang hamba yang gagal masuk perguruan tinggi impiannya, namun justru bertemu guru yang menuntunnya ke jalan hidayah di tempat lain? Pernahkah kamu tahu seseorang yang batal menikah, lalu bertemu jodoh yang jauh lebih baik, yang menguatkannya dalam iman dan kehidupan? Kisah-kisah itu nyata, dan semua diawali dari rencana yang gagal. Itulah mengapa, saat takdir menyimpang dari rencanamu, jangan langsung bersedih. Bisa jadi itulah caranya Allah memelukmu dari belakang layar kehidupan,
Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak bisa kamu lihat sekarang. Tugas kita bukan memahami, tapi percaya. Di sana letak ketenangan. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Sekuat apapun kita berusaha, sekeras apapun kita berpikir, ada kejadian yang tampak ganjil, luka yang terasa sia-sia, dan takdir yang datang tanpa bisa ditolak. Kita bertanya, merenung, mencari makna, namun tetap tak menemukan jawaban yang memuaskan. Dan di titik itulah kita harus belajar melepaskan keinginan untuk selalu mengerti, dan mulai belajar untuk percaya. Keyakinan seorang hamba kepada Rabb-Nya bukan hanya ketika segala hal berjalan baik. Iman sejati justru diuji ketika arah hidup berubah, saat kenyataan bertolak belakang dengan doa, dan ketika hati harus menelan pahitnya kenyataan. Namun justru disitulah letak kemuliaan seorang hamba. Dia tetap bersandar pada Allah, meski dunia membuatnya goyah. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi itu adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan, bahwa setelah kita berjuang, hasilnya kita serahkan sepenuhnya pada Allah. Bahwa Allah tak akan mungkin salah dalam memberi. Bahwa jika tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti ada sesuatu yang lebih tepat menurutnya. Ketenangan tidak hadir karena semuanya sempurna. Ketenangan hadir saat hati kita yakin bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Bahkan jika sesuatu menyakitkan hari ini, kita tetap tenang, karena percaya Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Bahkan jika kita tidak paham jalan hidup ini, kita tetap ridha, karena kita tahu siapa yang menggenggam takdir kita. Iman bukan soal mengetahui segalanya, tapi soal meyakini bahwa Allah tahu segalanya. Dan keyakinan itu yang membuat langkah kita ringan, meski di tengah beban hidup yang berat. Itulah rahasia dari hati yang damai. Bukan pada berkurangnya masalah, tapi pada bertambahnya kepercayaan kepada Allah. Seperti seorang anak kecil yang tidur tenang di pelukan ayahnya, meski badai menderu di luar jendela. Seperti itulah seharusnya kita dalam hidup ini. Tenang dalam pelukan takdir Allah, karena kita tahu Dia tak akan pernah salah. Letakkan hatimu di atas kepercayaan, bukan ketakutan. Wahai jiwa yang sedang gelisah, berhentilah sejenak dari segala kekhawatiran. Hidup ini memang tak selalu seperti yang kita harapkan, tapi ia selalu seperti yang Allah tetapkan. Dan apa yang Allah tetapkan, pasti sempurna. Takdir Allah tak selalu menjanjikan keindahan yang langsung terlihat. Terkadang, ia hadir dalam rupa kehilangan, keterlambatan, kesendirian, bahkan kegagalan. Tapi di balik semuanya, Allah sedang bekerja. Dia menata, menyusun, dan mengatur hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita pahami saat ini, namun akan kita syukuri suatu hari nanti. Maka jangan biarkan kecewa merobek keimananmu. Jangan izinkan air mata membuatmu lupa akan rahmat-Nya. Jika doamu belum terjawab, itu bukan berarti Allah menolakmu. Jika rencanamu gagal, itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkanmu. Sebaliknya, itu bisa jadi bukti bahwa Allah terlalu menyayangimu untuk membiarkanmu berada di jalan yang salah. Tenangkan hatimu, Allah bersamamu. Teruslah percaya bahkan ketika kamu tak mengerti. Teruslah bersyukur bahkan ketika kamu belum menerima. Teruslah melangkah karena Allah tahu kemana arah terbaik untukmu. Dan di atas segalanya, teruslah bertawakal karena tidak ada satu pun takdir yang jatuh ke bumi tanpa seizinnya, tanpa maksud, tanpa cinta. Biarkan hatimu bernafas dalam kepercayaan, bukan dalam ketakutan. Letakkan jiwamu di tangan Allah karena tak ada tempat yang lebih aman daripada itu. Percayalah, takdir Allah tak pernah salah, karena Allah lebih tahu, lebih bijak, dan lebih sayang padamu, bahkan dari dirimu sendiri.